Oke, karakter people, kita kembali lagi di acara Ngopi Tipis, ngobrol pikiran dan juga tipis-tipis. Minggu lalu kita udah kedatangan tamu dari winner Miss Beauty Jawa Tengah yang nomor 1. Kali ini kita kedatangan tamu lagi dari seorang pigeon Miss Beauty juga di DIY. Nah, ini kalau di DIY Kak Maria ya namanya ya. Kak Maria sebagai Miss Beauty DIY runner up 2025. Nah, bedanya nih Kak, antara winner dan juga runner up itu di apanya nih kira-kira nih kalau di Miss Beauty ini kira-kira? Oke, aku izin jawab. Kalau sebenarnya perbedaannya itu cuma sedikit sih Kak, karena tugas kita sama, kita berkolaborasi juga, kita bareng-bareng untuk membangun Miss Beauty DIY. Tapi bedanya adalah ketika winner ini tuh tampil di mana-mana mungkin ya. Nah, ketika nanti winner ini sedang berhalangan atau ada acara lainnya, nah nanti tugasnya runner up pertama yang menggantikannya seperti itu. Oke, berarti misinya sama. Sama. Terus hanya nanti paling kesibukan tugasnya berbeda. Ya, betul. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih Kak tentang Miss Beauty DIY nih Kak. Kemarin kan Jawa Tengah ya yang datang ya Kak eventnya. Saya ini DIY. Bedanya ada nggak nih antara yang regional Jawa Tengah dengan yang regional di DIY itu? Karena kan ciri khas tiap daerah itu masing-masing ada ya. Kalau dari Kak Maria itu gimana? Ada nggak perbedaannya? Oke, sebenarnya hampir mirip, tapi kalau yang di DIY ini juga fokusnya sama ke pemberdayaan perempuan juga, kemudian kayak kita menjadi sosok inspiratif juga, mungkin hampir sama lah ya, sama yang di Jawa Tengah. Nilai tambahnya apa nih kalau yang di DIY Kak? Kan kalau DIY kan kuat dengan culture-nya, kuat dengan mungkin lokal wisdom-nya ya, kuat juga dengan beberapa anak-anak kreatif yang lainnya tuh. Kira-kira apa sih yang didapetin dari Miss Beauty yang DIY ini Kak kira-kira? Oke, kalau menurut aku pribadi, kalau yang Miss Beauty DIY ini kan kita ada di daerah istimewa ya, jadi kayak lebih, bukan diistimewakan sih Kak, tapi lebih kayak ranahnya kita dikasih space lebih untuk menonjolkan apa itu Miss Beauty, kemudian ranahnya itu bisa untuk saling berbaur juga dengan pemerintah setempat juga gitu loh, untuk lebih dikasih ruang dan waktunya lebih banyak aja gitu. Mungkin berarti lebih ruangnya lebih leluasa ya? Ya, betul. Oke, kemarin ini kan kakak Miss Beauty DIY ya, itu kalau Miss Beauty nih sebenarnya aku beberapa kali konfirmasi sih, itu dasarnya harus cantik nggak sih sebenarnya sih? Oke. Kalau Miss Beauty sendiri enggak sih Kak. Enggak. Karena kalau ganteng nggak boleh tapi ya. Enggak boleh. Oh ya. Oke, siap. Gitu. Oke. Yang membedakan kita itu cantiknya nggak cuma dari parasnya aja, tapi dari pola pikirnya, perilakunya, perkataan dalam sehari-harinya, seperti itu sih. Itu yang dimaksud dengan kecantikan yang sempurna seperti itu. Oke, berarti ada sebuah kecantikan nilai ya, tidak hanya secara fisik saja, tapi luar dan dalam. Oke. Fisik paling hanya pendukung ya, persentasenya gitu berapa, terus nanti berarti secara karakter juga ada brain, terus ada kebiasaan juga, sama inner beauty ya mungkin ya, lebih tepatnya. Nah Kak, ini kira-kira kakak sendiri nih, selain dari mengikuti ajang Miss Beauty ini nih, kira-kira dari kakak punya semacam kayak bakat nggak sih ini? Kira-kira kayaknya tatapannya dari tadi tajam banget ya, aku agak dredeg ini kira-kira nih. Siapa tahu punya semacam bakat memandang orang secara tajam atau apa gimana? Ya, oke. Kalau dari aku sendiri, aku kelebihannya mungkin di public speakingku Kak, kemudian aku juga sedikit-sedikit bisa menari, kemudian aku juga diterjun ke dalam dunia catwalk seperti itu. Oke, public speakingnya di wilayah apa nih? Kan biasanya ada yang MC, ada yang podcaster, ada yang host. Nah, kira-kira yang apa nih public speaking? Kalau aku pegang MC dan juga mentoring. Oh, mentoring. Mentoringnya mentoring apa nih Kak? Jadi ketika teman-teman nanti masuk ke dalam dunia pigeon, itu kan pasti ada pra. Jadi kayak kita ada setelah audisi, itu nanti ada kayak karantina seperti itu. Ya. Jadi nanti kita masuk ke karantina. Nah, itu tugas aku Kak, mentor. Jadi aku sebagai mentor public speaker. Oke, berarti di wilayah Miss Beauty nih, selain dari catwalk, modeling, terus kecantikan ya, berarti ada dilatih juga secara public speaking juga ya berarti? Ya, betul. Nah, nanti fungsinya di wilayah ajang itu untuk apa nih Kak kira-kira? Oke, jadi kalau untuk dalam dunia pigeon Kak, kita tuh nggak menampilkan hanya kecantikannya aja, atau cara jalannya, atau bakatnya aja, tapi kita juga
dilatih untuk bisa untuk berbicara nih di depan umum, jadi untuk tampil percaya diri. Itu kan kalau nggak kita latih, nggak kita asah, nggak mungkin bisa kan. Jadi itu tugasnya di karantina seperti itu. Oke ya, itu di pelatihannya ya. Nanti ketika praktek nih, udah jadi Miss ya, atau mungkin sedang dalam penilaian tuh, kalau public speakingnya itu dia dinilai dari mempresentasikan apa nih? Apakah membawakan sebuah tematik tertentu, ataukah hanya semacam buat orasi saja, atau gimana nih kira-kira? Kalau dalam dunia pigeon itu Kak, ada namanya kita memaparkan program kerja. Selain program kerja, biasanya kita ada speech untuk top 5, top 3 juga. Jadi kayak kita mengadvokasikan program kerja selama 1 tahun ke depan ketika kita menjabat sebagai misalnya Miss Beauty DIY, itu mau kita bagaimana, kita mengabdinya seperti apa, itu kita jelasin. Itu fungsinya public speaking seperti itu. Itu di hadapan banyak orang? Iya betul, di hadapan banyak orang. Oh berarti kayak semacam mungkin kalau di public speaking yang luar negeri kayak mirip kontestan TEDx gitu ya mungkin ya? Tapi ranahnya Miss Beauty gitu ya? Yang nonton juga banyak orang luar gitu? Iya, biasanya orang-orang awam gitu, kan kayak, wah siapa nih yang ngomong gitu kan. Berarti ada tematiknya masing-masing. Nah, tema yang dibawakan oleh Maria apa nih kemarin nih kira-kira? Sebagai misi goals di Miss Beauty nih kira-kira. Kalau saya kemarin lebih ke arah pemberdayaan perempuan. Jadi kayak kita mengajarkan perempuan-perempuan yang sedang aktif ya Kak. Maksudnya dalam konteks usia 20, usia produktif, 20 tahun ke atas seperti itu. Jadi kayak kita mengadakan sebuah pelatihan, kayak webinar yang bisa diakses 24/7 seperti itu, bisa di mana aja, seperti pelatihan. Kalau sekarang kan baru kada suka kayak membuat kerajinan kayak apa sih yang kayak merangkai bunga gitu-gitu kan. Kemudian mendekor kue seperti itu. Nah, kita tuh jarang ada yang punya basic itu. Nah, kemudian maksud dari aku membuat webinar seperti itu biar tingkat penganggurannya itu tuh menurun, kemudian usia produktifnya jadi bertambah kan. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa mengaksesnya nanti. Seperti itu. Berarti ada kayak semacam ini ya, apa namanya? Ini apa? Bentuknya aplikasi atau gimana nih kira-kira? Bentuknya nanti kayak video. Video. Berarti kayak platform ya? Iya. Nanti pelatihan gitu isinya. Ya. Berarti yang kamu bawakan tentang pemberdayaan perempuan. Kegiatannya tadi melalui beberapa hal ya tadi ya. Ada yang terkait karangan bunga, terus apa? Pembuatan kue tadi ya, kreativitas lainnya ya. Betul. Untuk perempuan. Iya, untuk perempuan ya Kak. Nah, itu sendiri idenya tuh ngomong-ngomong dapatnya dari mana nih Kak? Pasti kan ada clue nih, nggak mungkin dong seorang Maria itu dapat aja asal-asal aja gitu. Seorang Miss Beauty pasti ada clue lain nih di balik layarnya. Kira-kira gimana nih dapatnya? Kok bisa? Aku akan membawakan program goals yang ini nih, kayak gitu kira-kira. Jadi awal mulanya aku itu dari kecil udah fokus Kak ke pemberdayaan perempuan karena waktu itu aku ikut bude aku di pemerintahan. Jadi kayak aku lebih sering tampil di pemerintahan seperti itu. Kemudian waktu aku SMP, aku berada di seperti organisasi yang berada di pemberdayaan perempuan. Itu namanya Forum Anak gitu. Forum Anak. Itu di Jogja. Iya, aku ikut Forum Anak Kabupaten Sleman sama ikut yang provinsinya juga. Oke. Nah, beneran di balik layarnya itu ada beberapa banyak hal yang mungkin sebenarnya itu udah keren dilakukan ya. Nah, itu membentuk dirimu sampai akhirnya membawakan sebuah tema pemberdayaan perempuan itu tadi ya. Iya, betul. Nah, kira-kira nih Kak, pengalaman apa sih yang didapatkan dari sebuah forum anak itu tadi itu, yang didapetin dari masa lalumu itu loh? Kalau di Forum Anak sendiri itu sebenarnya kalau teman-teman pasti mikirnya forum anak berarti mainnya sama anak doang. Nah, itu maksudku. Kan? Nah, sebenarnya enggak teman-teman. Kita tuh lebih ke arah audiensi ke pemerintah. Kemudian ketika teman-teman memiliki masalah, teman-teman boleh tuh melaporkan ke forum anak. Seperti itu. Kalau mau cerita atau kayak pengen masih takut-takut nih kayak aduh nanti bocor gak ya? Enggak. Terjamin juga kerahasiaannya. Kemudian forum anak itu ya benar tadi ada sedikit main-mainnya juga gitu. Nah, rata-rata nih yang dikelola range umurnya itu berapa Kak untuk di forum anak itu sendiri nih Kak? Kalau
forum anak itu di bawah usia 18 tahun. Oke, berarti remaja ya? Iya, betul. Oke, teenagers ya. Oke. Nah ini ngomong-ngomong tentang remaja dan teenager nih, kan kita tadi ngobrol nih, katanya Kak Maria sendiri juga masih teenagers nih. Iya, aku masih 18 tahun. Oh beneran, ngapusi iki. Benar. Oh iya toh, beneran. Iya, aku kelahiran 2006. Oh 2006? Iya. Berarti Gen Z ya? Iya, aku Gen Z. Kelihatan itu, aku nggak kelihatan ya, tadi itu kirain udah kelihatan dewasa gitu loh, ya 22 lah kayak gitu. Baru 18 ini masih. Iya, baru 18 tahun 2006. Oh, kayak Kak Maria ya, teenagers ya. Oke. Nah, Kak Maria ini kan 18 tahun. Berarti udah lulus SMA dong? Udah. Nah, kira-kira setelah SMA ini lulus mau ngapain nih? Apakah kuliah? Apakah mau melanjutkan sebuah agensi atau gimana nih kira-kira? Oke, setelah lulus SMA ini, aku terpikirkan untuk kuliah sih Kak. Oke. Jadi mau fokus kuliah juga. Oke. Kuliahnya di mana nih Kak? Udah dapat kampus belum nih? Puji Tuhan sudah Ya. di UNY. Oh di UNY, jurusannya apa nih? Teknik mesin. Berarti besok kamu pakai apa Miss Beauty gitu terus sambil ngerakit manufaktur gitu, Iya, betul. nge-branding gitu ya, atau gimana? Tapi keren juga ya seorang Miss Beauty yang mungkin pembawaannya elegan, pigeon, terus brandnya jalan, terus akhirnya memutuskan untuk mengambil sebuah jurusan yang mungkin notabene itu sebenarnya cowok banget ya, Iya, teknik bener. mesin ya, Laki gitu. laki banget gitu ya, ya. Kenapa nih Kak, kok ambilnya itu malah justru jurusan teknik mesin nih? Kenapa nggak kecantikan misalkan gitu? Ini ada pilihan tersendiri nih mungkin nih, menarik nih kayaknya. Oke, karena basic aku SMA-nya itu ambil jurusannya IPA Kak, kebetulan. Oke, ya. Kemudian aku tuh pengen banget tentang teknik-teknik. Oke. Aku tuh suka kayak, kalau inget dulu waktu kecil ada yang namanya handymani, yang perkakas. Oke. Aduh kayaknya beda generasi ya Kak. Kayaknya aku pernah dengar kalau handymani ya. Iya, Oke. yang bawa perkakas. Yang buat perkakas-perkakas itu di video itu kan? Iya benar. Ya, oke. Jadi tiap pagi aku nonton itu, terus kayak Oke. aku pengen, wah engineering kayak seru banget nih kayaknya gitu Oke, kan. nah. Kemudian waktu aku SMA, aku tuh terpikirkannya waktu aku kelas 3 baruan. Waktu aku mau bimbel, kemudian aku terpikirkan, aku kira-kira mau jurusan apa ya, seperti itu. Oke. Kalau sebenarnya kalau teman-teman yang ada di sekitarku kayak pada bilangnya, kan kamu bisa public speaking, pasti kamu tentang berhubungan dengan masyarakat. Biasanya, ya, ya, betul. Tentang public relation dan lain sebagainya gitu Oke, kan. oke. Terus aku dengan santainya, enggak aku pengen jadi anak teknik aja gitu. Oke. Tuh, terus akhirnya aku cari nih rekomendasi apa ya teknik yang masih bisa peluangnya tinggi 5 tahun ke depan Oke. atau 10 tahun ke depan. Kemudian ketemulah Kak sama yang namanya teknik mesin. Kemudian Oke. aku nyari nih teknik mesin apa ya. Terus orang-orang pasti bayangannya, dan ini orang tua aku juga sih, Oke, saya pikirkan kayak ini ngelas ini anaknya cuma ngelas di bengkel seperti itu. Biasanya kan Iya, gitu. biasanya seperti itu. Terus kayak aku pahamin lah ke orang tua aku kayak enggak seperti itu Oke. konsepnya gitu. Jadi apalagi tentang mesin manufaktur Oke. seperti itu. Kayak Oke. jurusannya ini cuma ada beberapa di Indonesia gitu. Kemudian aku tertarik lah. Akhirnya aku bilang sama guru lesku, kalau aku ngejar ini gimana? Ya nggak apa-apa, it's okay, peluangnya masih banyak banget untuk kedepannya seperti itu. Jadi Oke. aku tertarik. Oke. Ya, karena manufaktur kan juga cakupannya luas ya. Maksudnya betul. mungkin bisa membuat sebuah kayak teknologi atau yang lain kan bisa ya itu. Iya, Dan ke depan kayaknya perkembangan zaman teknologi terus kepakai terus tuh kayaknya. Aku pun juga basicnya juga teknik sipil kok ini. Sesama anak teknik. Ayo wis. Oh, padahal. Oke. Nah, Kak Maria nih kira-kira ini udah mau masuk kuliah ya, udah keterima di UNY ya, terus ini tinggal melanjutkan hidup sebagai seorang anak kuliahan nih ya kira-kira ini. Iya. Kira-kira ini kalau ini kan pigeon sampai 1 tahun ya, 1 tahun berarti sampai 2026 ya ke depannya. Misalkan udah berganti sekolah nih, udah di perkuliahan ya, itu biasanya dapat misi-misi goals lain nggak nih untuk melakukan sebuah kayak apa gitu mungkin dari tugas-tugas miss gitu, ada nggak kira-kira itu? Sebetulnya goals-nya tuh dari dalam diri sendiri sih Kak, Oke. lebih ke dalam diri sendiri gitu. Kalau aku sih mungkin selain aku memberdayakan kayak perempuan, aku juga bakalan kayak menggaungkan kesetaraan gender, karena sekarang kan kayak yang dianggap remeh ya Kak, kayak misalnya kakak laki-laki, kemudian aku perempuan, mana bisa kayak sosok perempuan jadi pemimpin. Di society ya? Yes, Oke, betul. oke. Jadi ya aku lebih akan menonjolkan tentang hal itu juga. Oke. Karena perempuan juga layak untuk menjadi kesetaraan ya. Iya, Oke. betul. Oke.
Oke, siap, keren ya. Oke. Itu hal yang dibawakan oleh dirimu ya. Oke, itu wilayah-wilayah yang formal dan juga misi-misi hidup yang kau agungkan dan juga tonjolkan pada saat ini ya. Kira-kira dari itu semua nih ada pengalaman lain nggak nih kira-kira yang mungkin membuat kamu paling excited nih dari kamu lahir sampai sekarang nih? Kalau tadi kan kita bicara tentang teknik mesin, kayaknya kamu udah sangat excited nih. Iya. Ada hal unik lain nggak nih yang kira-kira, oh aku paling teringat nih ketika mendapatkan sebuah hal apa kayak gitu? Kira-kira ada nggak? Oke, mungkin waktu aku kecil ya Kak, bukan kecil banget sih, udah SMP sebenarnya. Oke. Waktu itu zaman-zaman COVID. Oke. Aku belajar di rumah, kemudian saat itu aku tuh dari kecil sampai aku SMP itu berat badanku tuh 75 kilo. 75 kilo. Yes. Ini sekarang berapa? Aku 54 kilo sekarang. Oh, kok bisa drastis banget ya? Oke. Iya. Gimana nih ceritanya nih kira-kira? Mungkin cerita dulu kali ya, kenapa yang bisa bikin aku sampai kayak gini. Jadi kayak waktu itu, waktu aku SD, kemudian aku mau masuk SMP, aku tuh dengar orang-orang di sekitarku kayak ngomongin tentang diri aku, kayak yang, wah itu gendut banget, sayang padahal tinggi. Kayak maksudnya tinggiku kan tidak lazim ya untuk perempuan. Berapa toh tingginya? 172 tinggi aku. Oh ya, berarti lebih tinggi aku sedikit lah. Iya. Bercanda. Oke. Ya, terus habis itu kayak sayang banget padahal bisa jadi model gitu-gitu kan. Terus akhirnya waktu COVID, waktu belajar di rumah, aku tuh jadi semangat Kak untuk olahraga, untuk diet ketat. Tapi aku udah ke ahli gizi dulu gitu sih. Ada konsultasi ya. Konsultasi Tidak dulu. Asal. Gimana? Tidak asal diet lah ya. Iya, betul. Terus akhirnya setelah aku konsultasi, kemudian 1 bulan pertama itu tuh aku kayak loyo, kayak yang aduh lemes gitu nggak ngalamin? Lemes banget. Terus habis itu seiring berjalannya waktu turun. Kemudian waktu SMP kelas 3 itu kita udah ada yang namanya hybrid. Jadi kayak kita boleh balik ke sekolah, kemudian nanti beberapa waktu lagi balik ke rumah seperti itulah. Terus habis itu kayak teman-temanku nih kayak pada wah ini yakin, ini kamu seperti itu. Iya, berarti ada kayak transformasi banget gitu ya. Terus aku kan nanya ke orang tua aku, emang aku kurus banget ya? Iyalah gitu kan. Terus habis itu kayak itu sih yang bikin aku kayak ya udah sih berarti aku lebih kayak oke sih kayak gini gitu. Terus habis itu kayak ada kebanggaan tersendiri di dalam hatiku. Terus akhirnya waktu aku SMA nih Kak, itu tuh waktu aku kelas 2, kemudian aku dikenalin sama salah satu agensi modeling. Ya, kemudian aku interest. Waktu itu ada namanya trial class. Jadi kita cuma 2 hari kelas, kemudian 1 harinya tampil, langsung show gitu di panggung. Terus aku langsung kayak, wah boleh banget nih. Akhirnya orang tua aku juga ngedukung, kemudian aku nyoba trial class itu, kemudian kayak teman-temanku amazed, kayak wah keren banget ya sekarang berarti. Jadi kayak itu di dalam diri aku sendiri kayak, wah ternyata aku ada bakat lain nih yang harus aku grow, kemudian aku kayak bangun sedikit demi sedikit. Spiritnya itu langsung menyala gitu ya, menyala bangku gitu ya. Iya bener banget, gitu sih. Jadi kayak kemudian kelas 2 jalan sampai sekarang. Sampai sekarang, Nah, kamu dietnya itu gimana sih? Kok bisa dari 75 sampai tadi berapa? 54 nih. Apakah nggak makan 7 hari 7 malam gitu atau gimana? Enggak dong. Gimana nih? Oke, kalau aku dietnya lebih suka intermittent fasting. Intermittent fasting berarti dia tidak makan sayur atau gimana? Enggak Kak, jadi kayak puasa. Gimana? Jadi aku membuka jendela makanku dalam 24 jam itu. Contoh, 1 hari deh. 1 hari ya. Aku ini agak ekstrim teman-teman. Ya oke, nggak apa-apa. 24 jam. Aku 20 jamnya aku puasa, 4 jamnya aku makan bebas. Seperti itu. Tapi minum ya? Minum harus minum air putih. Tidak ada manis ya? Tidak ada manis sama Ketika pas berbuka pun minumnya juga tidak manis? Enggak sama sekali. Wah ya agak lumayan gimana gitu ya? Iya, itu 1 bulan pertama kayak yang nyerah lah. Apalagi aku dulu anak kecil kan. Anak kecil. Itu umur berapa itu kalau? Umur aku kelas 2 tuh berarti berapa ya? 15. 2 SMA? SMP? Iya, 15, 14 ya? Berarti lumayan ekstrim ya, 20 jam itu puasa nggak makan ya, tapi minum air putih doang, terus setelah itu berbuka ya. Biasanya
mulai start dari jam berapa nih hitungan 20 jamnya nih Kak? Kalau aku lebih suka, karena aku kan dulu kayak ada sekolahnya juga kan Kak, Iya, iya. akhirnya. Aku mulai diganti dari jam 12 sampai jam 4 sore aja. Jam 12 siang ya, sampai jam 4 sore. Setelah itu baru boleh buka. Jadi bukanya jam 12. Oh, bukanya jam 12, jam 4 sore buka lagi. Jam 4 sore nutup gitu. Oh, nutup. Iya, terus nanti Nanti besok lagi jam 12 lagi. Jam 12 lagi, ketemu jam 12 lagi. Wah, ya lumayan ekstrim ya. Iya. Ya, oke. Pantesan dari 75 ke 54 ya. Kebalik berapa tuh angkanya? Oke, itulah perjalanan Maria yang paling membuat expect dirimu ya, bahwa oh ini kayak pengalaman langka gitu ya, dan excited gitu ya. Iya, Nah, benar. ini ngomong-ngomong, kayak dari tadi kan selain tatapannya tajam, biasanya kan terkait public speaking oke. Kayaknya ini tangannya itu kayak tangan-tangan penari nih kayaknya. Pernah punya pengalaman penari nggak nih kira-kira? Oke, kalau penari tuh cuma iseng-iseng aja sih. Oh, Kak. iseng-iseng. Penari ya kayak Oke. ya udah ngisi waktu luang aja gitu. Oh, tapi pernah ya? Pernah. Oke, ada bakat juga sebenarnya ya kalau Iya, dikembangkan. ada bakat sedikit. Tapi nggak terlalu kamu tonjolkan untuk itu. Enggak, ya, Oke. karena ada kesibukan lain juga. Oke, ya wis. Berarti kan arah kepeminatanmu mungkin bisa di hal lain gitu ya. Tapi ada bakat-bakat itu. Oke. Nah, kira-kira ini Maria, dari dirimu untuk society nih dan juga kepemudaan yang ada di Yogyakarta ya, khususnya mungkin kamu lebih fokusnya ke yang perempuan ya. Iya, betul. Kira-kira hal apa nih yang bisa kamu share untuk teman-teman karakter people di luar sana? Siapa tahu nanti dari mereka bisa terinspirasi dan terempowerment dari kisah-kisahmu nih kira-kira. Oke. Jangan pernah takut untuk kita tuh belajar hal baru. Karena dari hal baru itu tuh pasti kita akan mendapatkan pelajaran baru dan kayak mengesankan gitu di dalam diri kita. Seperti itu sih Kak. Oke. Nah, darimu itu berarti tidak usah takut untuk mencoba ya. Iya, Oke, betul. apapun itu ya. Oke. Terutama lebih improve diri gitu ya. Iya, Oke. betul. Nah, Kak Maria sendiri nih, selain dari kegiatan-kegiatan itu tadi, biasanya ada semacam kayak waktu jeda enggak nih? Waktu jeda untuk dirimu itu beristirahat dalam 1 minggu itu mungkin butuh waktu untuk me time atau yang lain gitu, perlu ada hal seperti itu enggak nih dari dirimu? Perlu ya Kak, Perlu ya? apalagi dalam kayak kesibukan, di tengah-tengah kesibukan itu pasti butuh istirahat juga. Jadi kayak ketika jadwal aku kosong, lenggang, seperti itu aku pasti usahain untuk istirahat. Oke, me time-nya apa nih? Biasanya kan ada yang suka kuliner, ada yang suka jalan-jalan, ada yang tidur, ada yang apa. Ini kalau Kak Maria gimana nih? Oke, karena Jogja ini terkenal dengan kayak kota kuliner ya Kak. Oke. Banyak banget kuliner-kuliner baru yang harus teman-teman cobain. Jadi Oke. yang biasanya nyobain kayak makanan-makanan baru yang ada di Jogja. Yang ada di Jogja. Nah, yang baru viral gitu. Oke. Berarti lumayan keren ya ini ya. Beberapa hal kegiatan, terus diimbangi juga dengan self reward ya istilahnya Iya, ya. Oke. Nah ini Kak Maria, terima kasih ya udah datang ke podcast kita dan terima nanti kasih semoga bisa menginspirasi teman-teman muda di luar sana. Tidak hanya muda sebenarnya ya, yang penting untuk mengempowerment wanita di luar sana agar lebih dia mau meng-create dirinya, berjuang menjadi lebih baik lagi dan juga mau mencoba sesuatu hal yang baru ya. Karena kesempatan itu tidak hanya untuk kaum laki-laki saja, Ya. wanita juga bisa untuk mengakses ke arah yang sana ya. Ya, Oke, betul. teman-teman karakter people, terima kasih ya. Kita ketemu lagi dengan miss-miss yang lain, tentunya tetap tayang di area podcast kita. Oke, sampai ketemu lagi di acara Ngopi Tipis selanjutnya teman-teman.